Novel menikah saat SMA part 42. Bunga bersiap-siap untuk menuju ke sekolah. Hari ini hari ketiga ke sekolah setelah sekian lama libur. Udah siap? Tanya Boy saat melihat Bunga menyelesaikan makannya. Sedangkan Boy sudah menyelesaikan makannya 2 menit yang lalu. Bunga mengangguk mantap. Lalu Boy dan Bunga bangkit dari duduknya dan menyandang tas yang tidak jauh dari tempat mereka berada. Mereka berjalan keluar untuk mencapai parkiran. Seperti kemarin saat sampai di parkiran, Boy membuka pintu mobil untuk Bunga. Bunga selalu merasa diperlakukan layaknya seorang ratu. Meskipun Boy sering memperlakukan Bunga seperti itu, Bunga juga tidak pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih pada Boy. Butuh waktu hampir setengah jam mereka sampai ke gedung sekolah SMA. Saat sampai di parkiran, Boy turun terlebih dahulu, lalu mengitari mobilnya dan membuka pintu mobil Bunga. Kemudian mereka berjalan menuju lantai 2 dengan jalan beriringan. Pastinya dengan tangan yang saling menyatu. Dan pastinya juga itu paksaan dari Boy. Mau tidak mau Bunga menurutinya. Banyak sorotan mata serta bisikan-bisikan manis dari netizen. Mereka benar pacaran. Makin dekat aja mereka. Yang satu cantik, satunya lagi ganteng. Cocok bingit. Fix mereka pacaran. Kalau gini mah gue mundur alon-alon. Ceweknya cantik bener. Apa saya gue yang kentang ini? Kapan gue kayak gitu sama doi yang gak peka-peka? So sweet. Wah, gak bisa dibiarin nih. Begitulah bisikan manja yang keluar dari mulut kaum netizen. Kadang suka heran sama netizen, kayak tidak punya kehidupan sendiri. Selalu mikirin hidup orang mulu. Hidupnya entah kayak mana, hehe. Udah skip, tidak boleh gibahin mau netizen, kaum netizen, ntar dibully, wek. Boy dan Bunga berjalan menaiki anak tangga. Kali ini tidak ada yang menyuruti mereka. Maksudnya tidak ada lagi bisikan dari kaum netizen. Mungkin mereka lelah, atau mereka sudah ada kehidupan sendiri yang lebih penting untuk dipikirkan. Bunga menghentikan langkahnya. Boy mengikutinya, lalu Bunga melepaskan tangannya dan tangan Boy yang bersatu. Kenapa? Tanya Boy. Aku sudah memikirkannya, jawab Bunga. Memikirkan apa? Tanya Boy bingung. Udah nanti aja, ujar Bunga dan lanjut pergi ke kelas. Saat Bunga telah di kelas, tak sengaja dia menatap Bayu, begitu juga Bayu menatap Bunga dengan senyuman. Nga, panggil Boy. Bunga langsung mengalihkan tatapannya pada Boy. Bunga duduk di bangku singgah sananya. Seraya mengangkat alisnya sebelah kanan. Apa? Tanya Bunga saat Boy tak kunjung berbicara. Hari ini ada PR kan? Nggak ada PR kan? Tanya Boy. Nyatanya Boy hanya membantu Bunga untuk keluar dari tatapan itu. Bunga mengangkat kedua bahunya. Pasalnya kemarin ia tidak mengikuti kelas. Begitu juga Boy. Iya, apalagi kalau bukan karena kejadian di toilet kemarin. Lagian iya kali, 3 hari langsung dikasih PR. Lanjut Bunga berpendapat. Ada loh PR. Icok menyambung layaknya kabel listrik. Tapi bedanya saat ini kita pegang kabel listrik, kita bisa tersentrum kapan saja. Sedangkan saat pegang Icok, kita tidak bakal tersentrum sampai kapanpun. Boy dan Bunga memutar badannya ke arah belakang ke arah Icok. Apa? Tanya mereka kompak. Icok menunjukkan deretan giginya sebagai responnya. Percaya kalian sama Icok. Tambah rukun iman kalian satu. Kali ini Bisma yang berbicara. Padahal tempat duduk antara perdebatan dengan Bisma bisa dibilang lumayan jauh. Keadaan kelas menjadi hening ketika guru yang tidak pernah mengajar mereka sebelumnya masuk ke dalam kelas. Pagi anak-anak, ujar guru tersebut. Pagi Bu, jawab satu kelas serentak. Guru itu meletakkan barang yang ia bawa ke atas meja guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Cindy Sulistiwati sebagai wali kelas kalian di kelas 12-1. Sebelumnya Ibu minta maaf karena kemarin waktu jam wali kelas Ibu tidak hadir, dikarenakan Ibu ada urusan keluarga, jadi tidak sempat hadir ke sekolah. Ibu minta maaf sama kalian semua. Jelas Bu Cindy? Baik Bu. Baiklah,
Ibu rasa sampai di sini saja perkenalannya, ujar Bu Cindy lantang. Iqbal mengangkat tangannya. Bu Cindy mengizinkannya untuk berbicara. Kami tidak perlu berkenalan, Bu, tanya Iqbal sang ketua kelas sopan. Bu Cindy tersenyum. Ibu rasa tidak usah. Ibu yakin kalian pasti mengenal satu sama lain. Kalian juga sudah 3 tahun satu kelas terus. Kalau untuk ibu tidak perlu kalian berkenalan. Ibu termasuk orang yang cepat menghafal. Jadi ibu yakin dalam waktu beberapa kali pertemuan ibu sudah hafal nama kalian satu kelas. Iqbal mengangguk mengerti. Baik, Bu. Baiklah, kita mulai masuk pelajaran. Bu Cindy mengambil buku cetak tebal khusus kelas 12 yang terletak di atas meja guru. Oh ya, Ibu guru matematika untuk kelas 11 dan 12 di kelas 11, Ibu hanya mengajar kelas jurusan IPS. Lanjut Bu Cindy yang mulai membuka halaman pertama. Bu Cindy mulai berjalan ke papan tulis. Ia mulai menulis soal tanpa ada panduan di tangannya. Di sini ada 3 buah soal kelas 11. Ibu minta juara 3 besar di semester kemarin agar dapat mengerjakan soal yang ada di papan. Bunga, Boy, dan Bayu bangkit dari duduknya. Mereka mengambil spidol kelas yang tersusun rapi di atas meja guru. Bunga mengambil 2 spidol sekaligus, kemudian 1 spidol yang berada di tangan kanannya diberikan pada Boy. Boy menerimanya dengan senang hati. Ya, meskipun ada tatapan keraguan di wajahnya karena soal dadakan yang diberikan wali kelasnya. Bayu memilih soalnya terlebih dahulu dan mulai mengerjakan soal nomor 3. Sedangkan Bunga memilih soal yang paling sulit di antara 2 soal yang tersisa, soal nomor 2. Bunga tahu bahwa Boy tidak begitu menyukai pelajaran matematika. Apalagi materi yang diberikan Bu Cindy, materi logaritma. Materi matematika yang paling Boy bingungkan. Bayu mengerjakan soal dengan sangat hikmat, meskipun ia tidak begitu paham dalam beberapa materi di pelajaran matematika. Namun Bayu orang yang suka berusaha. Dan alhamdulillah materi ini dengan sangat mudah Bayu pahami. Jadi tidak menutup kemungkinan Bayu akan menyelesaikan soal yang diberikan tanpa bantuan yang lainnya. Begitu juga Bunga, ia mengerjakan soalnya dengan tuntas. Namun tidak dengan Boy. Ia tampak begitu ragu-ragu dalam mengerjakannya. Sedangkan Bayu telah selesai dari tadi mengerjakannya. Namun ia tak kunjung balik ke tempat duduknya. Bayu melihat Bunga tengah melirik-lirik ke arah Bu Cindy untuk membantu Boy. Jadi Bayu berinisiatif tetap stay di tempatnya untuk membantu Bunga agar tidak kelihatan oleh Bu Cindy yang duduk di singgah sananya. Bunga mencolek Boy. Ceng, lirih Bunga. Boy mengerti. Ia tukar posisi dengan Bunga. Bunga mulai mengerjakan soal nomor 1. Soal yang begitu mudah baginya, tapi tidak mudah untuk Boy. Bunga menoleh ke arah Boy. Ceng lagi, lirih Bunga setelah menyelesaikan semuanya. Mereka pun mengeceng ke tempat semula. Bayu melihat itu langsung meletakkan spidolnya ke atas meja guru dan duduk di tempatnya semula. Baik juga Bayu ya. Bunga juga melakukan hal yang sama, begitu juga dengan Boy. Bu Cindy bangkit dari duduknya dan memeriksa jawaban dari juara kelas. Alhasil, ia memberikan tepuk tangan yang gemuruh untuk 3 murid terbaik di kelas ini. Makasih, lirih Boy mendekat ke telinga Bunga.